Halo para pecinta sepak bola. Langsung aja kita masuk ke bedas taktik hari ini. Jujur aja, dari kacamata analitik, kita baru saja disuguhi pertandingan yang luar biasa liar. Era baru Chelsea di bawah Xabi Alonso resmi dimulai dengan kemenangan dramatis 3-2 di laga Derby London melawan Fulham. Di sisi lain lapangan, kita juga melihat Alvaro Arbeloa melakoni debutnya sebagai manajer Fulham dengan perlawanan yang benar-benar alot. Laga di Craven Cottage ini punya segalanya, mulai dari transisi serangan kilat, penyelesaian mematikan, sampai kepanikan total di lini belakang. Jadi, mari kita bongkar sama-sama apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan. detik. Ya, kalian nggak salah dengar. Cuma butuh waktu 31 detik buat Joao Pedro ngerobek gawang sejak peluit kick-off. Ini tuh resmi jadi gol pembuka musim paling cepat dalam sejarah Liga Premier dan juga gol tercepat Chelsea di Liga sejak tahun 2016. Alonso seolah-olah nekan tombol fast forward dari pinggir lapangan, langsung main dengan intensitas super tinggi. Umpan terobosan dari Cole Palmer itu benar-benar membelah pertahanan dan dieksekusi dengan sangat tenang oleh Pedro. Pernyataan sikap yang sangat tegas dari skuad muda ini. Tapi tunggu dulu, laga ini jauh dari kata selesai. Pertandingannya malah jadi makin chaotic dan penuh jual beli serangan. Setelah gol kilat di detik ke-31 tadi, Fulham gak cuma diam. Menit 23, Josh King berhasil menyamakan kedudukan. Terus tensi makin naik dan di menit ke-41, Morgan Rogers bawa Chelsea unggul lagi. Masuk babak kedua, menit 48, Cole Palmer bikin jarak makin lebar. Tapi menit 54, Gonzalo Garcia balas lagi buat Fulham. Sisa waktu pertandingan benar-benar bikin jantungan. Nah, kita masuk ke fokus taktis pertama kita. Trio lini depan Trisula serang mematikan Chelsea. Kalau ada hal yang bakal bikin back-back Liga Premier susah tidur musim ini, jawabannya adalah lini depan ini. Mereka tuh sangat elektrik dan anehnya langsung punya chemistry instan. Coba lihat sinergi Cole Palmer dan Joao Pedro. Palmer ngasih umpan super ajaib buat rekor gol Pedro tadi kan? Nah, gantian Pedro nahan bola dengan brilian, main membelakangi gawang buat ngasih assist ke golnya Palmer. Pedro nyetak 4 tembakan dan 2 peluang. Dan Palmer, sejak debut Liga buat Chelsea di September 2023, cuma Mo Salah dengan 15 dan Ollie Watkins dengan 10 yang punya rekor pertandingan cetak gol plus assist lebih banyak dari Palmer yang sekarang koleksi 9. Mereka ini benar-benar paket komplit. Dan pastinya kita nggak bisa ngelewatin kepingan terakhir dari Trisula ini. Kita harus bahas Morgan Rogers. Apalagi setelah dia dapat umpan dari back Maxence Lacroix yang sumpah skillnya tadi kayak gelandang serang kelas atas, Rogers langsung ngelepasin tembakan keras buat nyetak gol pertamanya. Semua mata emang tertuju ke dia di laga ini, dan alasannya sangat masuk akal. 117 juta pounds, angka yang fantastis banget. Nilai ini langsung ngejadiin dia pemain Inggris termahal dalam sejarah. Bayangin aja, datang dengan price tag segila itu, tekanannya pasti luar biasa masif. Publik bakal menuntut dia main sempurna di setiap sentuhan. Lalu, apa dia berhasil ngebuktiin kualitasnya? Oh, jelas. Statistik gila ini jadi buktinya. Mantan pemain Aston Villa ini langsung mendominasi. Dia jadi pemain pertama yang cetak gol di laga debut Liga Premier buat Chelsea semenjak Christopher Nkunku di Desember 2023. Lebih ngeri lagi, dia ngelepasin lebih dari 3 tembakan dan nyiptain 3 peluang lebih hanya di babak pertama. Itu pencapaian pertama buat debutan Chelsea sejak rekor ini mulai dicatat di 2003-2004. Total ada 5 peluang yang dia ciptakan. Benar-benar ngebungkam semua keraguan soal harganya. Tapi oke, mari kita realistis. Kita beralih ke bagian kedua dari analisis ini. Dilema pertahanan, kelemahan di lini belakang. Lini depan emang tampil luar biasa, tapi kita harus ngebahas pertahanan yang jauh dari kata aman. 3 poin sih dapat, tapi back Chelsea kelihatan banget gugupnya, rapuh, dan sering bikin unforced errors. Ini kontras banget, di satu sisi serangannya super klinis, tapi di sisi lain pertahanannya kacau secara positioning. Dan PR terbesarnya ada di sang kiper, Robert Sanchez. Singkat cerita, ini hari yang sangat amat buruk buat dia. Coba kita bedah kesalahan Sanchez satu-satu. Pertama, gol penyeimbangnya Fulham. Sanchez sebenarnya bereaksi atas tembakan Josh King, tapi save-nya berantakan. Bolanya malah lepas. Terus yang kedua, alih-alih ngebuang bola jauh-jauh, dia malah menepis tembakan Timothy Castagne, jatuh persis ke kaki Gonzalo Garcia yang gampang banget nyetak gol. Dan yang ketiga, ini hoki banget gak kebobolan. Posisi Sanchez benar-benar salah pas Anthony Robinson ngirim bola lob. Untung meleset tipis.
3 momen ini yang bikin Fulham terus dapat nafas buat ngelawan balik. Nah, sekarang kita mundur selangkah buat lihat secara makro di bagian ketiga. Proyek pemain muda Alonso membangun untuk masa depan. Kalau kita perhatiin lebih jauh, Xabi Alonso lagi ngebangun sesuatu untuk jangka panjang di Chelsea. Angka 24 tahun dan 43 hari ini ngasih tahu kita banyak hal. Ini adalah rata-rata usia dari starting 11 Chelsea di pertandingan tadi. Mudah banget kan? Saking mudahnya, ini ngejadiin Alonso manajer kelima dengan lineup termuda di laga debut manajerial Liga Premier. Jadi ya, ini tim yang penuh energi, lapar, berani, tapi mungkin emang belum terlalu matang secara mental. Makanya nggak heran pertahanan mereka tadi lumayan keropos. Dan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar dari bedah taktik hari ini. Dengan trisula depan yang benar-benar nyeremin, tapi diiringi lini belakang yang masih sering panik dan rapuh, kira-kira mampukah skuad muda racikan Alonso ini main konsisten dan serius nantang perebutan gelar musim ini? Apakah ledakan gol di depan bisa terus nutupin kelemahan mereka di belakang? Silakan kalian nilai sendiri, tapi satu yang pasti, ngelihat Chelsea main musim ini dijamin gak bakal bikin ngantuk. Terima kasih udah mantengin analisis taktik kali ini, dan sampai jumpa di bedah pertandingan selanjutnya.